di ruang rapat paripurna DPRD HSS, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafruddin Nur, menghadiri rapat paripurna jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada rapat paripurna lanjutan tingkat I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, Selasa, 4 November 2025. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten HSS Haji Muhammad Usasi. Diikuti para anggota DPRD dan jajaran eksekutif dihadiri para asisten, staf ahli, para kepala OPD Kabupaten HSS serta camat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda membacakan sambutan Bupati HSS. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten HSS yang telah memberikan apresiasi, dukungan serta berbagai masukan terhadap ranperda yang diajukan eksekutif. Ia menegaskan bahwa ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan. Sambutan atau jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada rapat paripurna lanjutan tingkat 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Ya, lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, Saudara staf ahli, Pak Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan camat yang kami hormati, para undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna lanjutan tingkat 1 dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada hari Senin, tanggal 3 November 2025. Selawat serta salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi yang telah memberikan apresiasi, dukungan, saran, dan harapan dalam pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah yang disampaikan eksekutif, yakni rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah diajukan dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi PKS, bahwa harapan fraksi PKS merupakan harapan kita bersama, di mana dengan adanya ranperda ini merupakan instrumen yang efektif untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan. Sebagai tindak lanjut dari ranperda ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentu akan menyusun regulasi terkait pelaksanaannya, di antaranya berupa pemantauan kinerja pengelolaan BMD dan standar operasional prosedur penata laksanaan BMD. Selanjutnya fraksi Partai Nasdem, kami sependapat dengan fraksi Nasdem bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan oleh ASN yang memiliki kemampuan yang mumpuni. Saat ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui BPKPD dalam pengelolaan BMD selalu berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan ASN pengelola BMD, baik dari sisi pemahaman, pengalaman, dan pelaksanaan ketentuan yang mengatur pengelolaan BMD, maupun kemampuan dalam menjalankan aplikasi yang secara rutin dilakukan baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pada saat rekonsiliasi rutin pengelolaan BMD. Pemantauan pelaksanaan BMD secara rutin dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang diatur dalam Permendagri nomor 47 tahun 2021, yang mana minimal setiap semesternya pengguna Bank RAM di
bagi SKPD wajib menyampaikan laporan BMD kepada pengelola barang milik daerah. Kemudian dalam hal penggunaan aplikasi BMD yang berbasis web adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, juga untuk menjawab penggunaan satu data dalam pengelolaan BMD. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar terkait beberapa pertanyaan fraksi Golkar dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Luwu Tengah Selatan dalam hal ini BPKPD telah melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi melalui aplikasi BMD yang berbasis web. Selain untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, juga untuk menjawab penggunaan satu data dalam pengelolaan BMD. Kemudian aplikasi Simda BMD maupun BMD saat ini masih belum memiliki modul pengaduan. Kedepannya kami akan mencoba mengkoordinasikan penambahan atau pembuatan modul pengaduan ke dalam aplikasi Simda BMD maupun BMD. Namun apabila ditemukan praktek penyalahgunaan barang milik daerah dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan mengenai penggunaan barang milik daerah, pemerintah Kabupaten Luwu Tengah Selatan telah memiliki kanal pengaduan SP4N lapor, di mana seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakat secara umum maupun ASN, dapat melaporkan indikasi praktek penyalahgunaan barang milik daerah dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan mengenai penggunaan barang milik daerah. Kemudian terkait dengan pengalokasian anggaran untuk pengelolaan BMD, telah diatur mekanismenya melalui adanya usulan rencana kebutuhan BMD atau RKBMD berupa rencana pengadaan, rencana pemeliharaan, dan rencana pemanfaatan BMD. RKBMD yang disusun dengan berpedoman pada peraturan Bupati tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah. Kemudian hasil penelaahan atas kondisi BMD yang masih bisa dioptimalkan penggunaannya menjadi salah satu acuan bagi SKPD dalam penyusunan usulan RKA SKPD. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Luwu Tengah Selatan melalui BPKPD terus berkoordinasi dengan kantor pertanahan dalam upaya pengamanan BMD, sehingga percepatan pendaftaran hak tanah milik pemerintah Kabupaten Luwu Tengah Selatan dapat dilakukan percepatan realisasinya. Dengan adanya kepastian status hukum terhadap aset menjadi modal dasar bagi pemerintah Kabupaten Luwu Tengah Selatan untuk menegakkan aturan terhadap penggunaan aset dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Berikutnya dari fraksi PKB, kami sependapat dengan fraksi PKB bahwa pengelolaan BMD harus benar-benar transparan dan efisien, sehingga diketahui aset mana yang masih bisa dilakukan perawatan dan aset mana yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Luwu Tengah Selatan melalui BPKPD terus berupaya melakukan inventarisasi terhadap BMD yang dimiliki. Dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2025 ini dengan inventarisasi aset tanah, kemudian dilanjutkan pada aset bangunan yang tahun berikutnya. Inventarisasi tidak hanya terhadap keberadaan aset, tetapi juga penggunaannya pada saat inventarisasi. Inventarisasi BMD juga bertujuan untuk mengetahui jumlah dan kondisi BMD secara akurat, mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMD, serta menjadi dasar untuk penataan dan penertiban aset, termasuk menyediakan informasi yang akurat untuk perencanaan kebutuhan, penganggaran, pemeliharaan, dan pengadaan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya fraksi PDI Perjuangan sebagai upaya pengamanan terhadap BMD, pemerintah Kabupaten Luwu Tengah Selatan melalui BPKPD terus berupaya melakukan inventarisasi terhadap BMD yang dimiliki. Dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2025 ini dengan inventarisasi aset tanah, kemudian
kemudian dilanjutkan pada aset bangunan pada tahun berikutnya. Inventarisasi tidak hanya terhadap keberadaan aset, tetapi juga penggunaan pada saat inventarisasi. Atas harapan fraksi PDI Perjuangan agar BMD yang berpotensi meningkatkan PAD dapat dikelola oleh swasta atau pihak ketiga menjadi perhatian kami. Kiranya secara ketentuan dimungkinkan, maka diperlukan pengkajian lebih mendalam dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, fraksi Partai Gerindra. Kami sependapat dengan fraksi Gerindra bahwa pentingnya sistem administrasi dan penatausahaan barang milik daerah yang terpadu secara digital dan dapat diakses antar perangkat daerah guna mencegah tumpang tindih data aset serta memudahkan proses audit, pelaporan, dan pengawasan oleh DPRD dan APIP maupun oleh lembaga pengawas eksternal. Dapat kami sampaikan bahwa penggunaan aplikasi BMD yang berbasis web adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, juga untuk menjawab penggunaan satu data dalam pengelolaan BMD. Selanjutnya, pelaksanaan inventarisasi BMD adalah upaya pengamanan tidak hanya terhadap BMD yang sudah tercatat, tetapi juga bertujuan untuk menginventarisir BMD daerah, menginventarisir BMD yang masih belum tercatat, termasuk pemanfaatan BMD tersebut pada saat ini, sehingga output dari inventarisasi dapat menjadi dasar dalam upaya pengamanan dan optimalisasi BMD dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah dari penggunaan BMD. Selanjutnya, fraksi P3 Gelora. Terhadap harapan fraksi P3 Gelora dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara Selatan dalam pengelolaan BMD selama ini telah menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi berupa sistem informasi manajemen BMD yang bernama Sibda BMD. Namun seiring berjalannya waktu dan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi pengelolaan BMD, maka dimulai pada triwulan 4 tahun 2024, pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara Selatan telah beralih menggunakan aplikasi BMD yang telah mengakomodir ketentuan terbaru pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pengukuhan, inventarisasi dan pelaporan BMD berbasis web yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun secara real time, sehingga diyakini dapat menjadikan pengelolaan BMD lebih akuntabel dan transparan dalam rangka satu data BMD. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan terhadap pemandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nusa Tenggara Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan, dan harapannya bagi Ranperda ini, dan kami mengharapkan pembahasannya lebih mendalam lagi pada rapat tahap berikutnya. Semoga pembahasan Ranperda ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Nusa Tenggara Selatan Haji Saprodin Nur SS. Bapak Ibu sekalian, demikian jawaban eksekutif yang bacakan. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Peliputan HSS TV melaporkan.